Selamat datang juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara diskusi sekaligus peluncuran buku menarasikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sahnas, Network Coordinator sekaligus bagian dari tim Indonesia di New Narrative. Selama 1 jam ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan 3 panelis kita hari ini. Oke, mungkin dari panelis bisa memperkenalkan diri dulu. Pertama mungkin ke Febro. Ya, halo semuanya, saya Febriana Firdaus. Ya boleh. Next mungkin Mas Is. Ya, halo semuanya. Saya Iskandar Salim. Saya komikus dari Komik Fakta dari Jakarta. Oke. Terakhir Mas Fahri, silahkan. Halo semuanya, saya Fahri Salam. Saya bekerja sekarang di proyek Multatuli. Oke. Sorry. Baik, terima kasih. Jadi itu dia 3 panelis kita. 2 di antaranya merupakan kontributor dari buku menarasikan Indonesia. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk para panelis, tapi untuk teman-teman peserta diskusi yang juga ingin memberi pertanyaan kepada panelis, silakan silakan menuliskan pertanyaan tersebut melalui chat box. Nanti akan saya bacakan juga. Oke. Mungkin pertama saya mau ke Kak Febro dulu nih. Nah, Kak Febro ini kan salah satu kontributor yang paling aktif di New Narrative. Bahkan di buku ini pun Kak Febro ada 3 karyanya yang dimuat, ada 2 tulisan dan 1 komik berbarengan dengan Mas Hasbi Ilman ya. Oke, terutama untuk yang artikel bagaimana ISIS mencetak seorang bomber perempuan pertama di Indonesia. Boleh sharing dulu ke kita bagaimana tuh proses liputan artikelnya dan apakah ada tantangan tertentu atau mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan dari proses tersebut. Silahkan Kak Febro. Iya, makasih Syahnas. Halo semuanya. Ini awal-awal topiknya udah langsung ISIS aja. Teroris ISIS, semoga nggak kaget gitu. Iya, ya makasih ya. Ya saya memang udah lama ya, jadi kontributornya New Naratif, terus juga sering juga nulis di situ awal-awal. Dan saya selalu menyarankan teman-teman yang baru memulai freelancing itu untuk menulis di New Naratif, karena awalnya saya juga seperti itu. Karena di sini enak ya, ada penerjemahnya kayak gitu kan, jadi nggak harus nulis langsung bahasa Inggris gitu. Ya jadi waktu itu sih 2017 ya, saya tuh sebenarnya ditugaskan untuk wawancara Dian Yuli sama majalah Time waktu itu. Dan seperti biasa kalau kita ditugaskan itu saya tidak sendiri, jadi sama editor saya gitu kan. Maksudnya sharing by line, karena kita waktu itu belum jadi penulis sendiri yang mandiri gitu. Perjuangan jurnalis lokal punya byline sendiri itu panjang, nggak semua orang punya privilege atau keajaiban gitu kan untuk bisa menulis. Jadi saya pertama kali dapat byline itu kalau untuk media internasional itu di Vice Indonesia sebenarnya, cuman itu kayak belum, itu 2016 akhir-akhir, tapi ini kesempatan bagus karena nggak ada orang yang punya nggak ada waktu itu, saya nggak punya jaringan sama sekali gitu kan ke editor. Jadi editor found me, terus kemudian mereka nggak bisa menugaskan orang luar atau reporter asing untuk masuk penjara. Jadi harus reporter lokal gitu kan. Jadi saya ambil pekerjaan itu dan saya wawancara Dian Yuli. Dan nah seperti biasa kalau kita menulis dengan media, terutama media Amerika atau media Inggris, mereka akan menulis dari sudut pandang pembaca mereka yang mostly adalah orang Amerika. Jadi apa yang saya harapkan yang dari sudut pandang wartawan Indonesia
yang sebenarnya penting gitu untuk disampaikan orang Indonesia ke dunia luar itu nggak tercover semuanya gitu kan. Jadi kayak macam jadi saya wawancara itu selama 2 jam cuma ada kayak semacam 2 kalimat gitu. Maksudnya ya seperti itulah, pokoknya 2 jam. Nah, waktu saya prosesnya ketika semua orang kan bertanya ya setelah itu kan, gimana kamu bisa wawancara orang ini, gimana menembus Densus 88 untuk dapat aksesnya gitu. Jadi kebetulan waktu saya jadi wartawan di Rappler tuh tahun 2016 apa 16 ya kalau nggak salah, yang Jakarta Attack itu, saya itu ada di Solo wawancara si Gibran gitu kan. Ini ceritanya agak panjang gimana saya bisa dapat itu. Terus kemudian ada bom meledak di Starbucks di Jakarta. Nah, terus editor saya di Rappler bilang kamu bisa nggak sih mencari ini jaringan siapa? Nah, kebetulan lagi di Solo, pasti ada kaitannya kan dengan Solo kan. Nah, soalnya ya di situ tempatnya lah, Jawa Tengah itu kan. Akhirnya saya ini menemukan jaringan yang dimaksud gitu kan. Nah, saya menerbitkan artikel itu di Rappler kan, dan Densus menelpon saya gitu dan menanyakan informasi, yang telepon langsung kepalanya Densusnya. Langsung itu dari pertama awalnya saya minta tanggapan Kapolri, terus Kapolri ngasih nomornya ke kepala Densus. Nah, berbekal dari saya pernah menjawab pertanyaan kepala Densus itu, jadi sok kenal nih. Jadi 2017 ketika ditugaskan oleh Time, saya bilang, Bapak Kepala Densus 88 berhutang budi kepada saya gitu kan. Dulu saya pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak di luar liputan saya gitu kan. Jadi kan dia berusaha mencari informasi dari wartawan. Jadi Bapak harus bantu saya sekarang karena saya disuruh Time untuk wawancara Dian Yuli gitu kan. Jadi selama 3 hari itu saya nongkrong di kantor Densus 88 dan membuat bersama editor saya doing nothing, just duduk di sofa gitu. Dan dia kayak orang-orang Densus kayak feeling annoy gitu, kayak apaan sih ini orang duduk. Nah, sebenarnya hampir semua liputan saya investigasi itu saya lalui dengan bikin mereka kesel karena saya nungguin di depan rumahnya, di depan kantornya. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya dapat wawancara Dian Yuli itu. Nah, ketika wawancara Dian Yuli, pastinya editor saya nggak bisa kan, jadi saya yang masuk gitu kan. Saya yang masuk, kaget juga sih sebenarnya karena saya nggak menyangka kalau orang yang saya temui itu ordinary Indonesian, nggak beda gitu kan sama orang lain, nggak beda kalau dia niatnya mau bunuh diri. Yang membedakan hanyalah betapa dia punya energi untuk mendominasi orang lain. Jadi kayak semacam psychological battle ketika saya mewawancara dia gitu kan. Nah, ya udah saya wawancara, dia berusaha mengomentari saya gitu kan. Mengomentari baju saya, mengomentari jilbab saya waktu itu. Pokoknya mengomentari banyak hal gitu kan. Dan ya wawancara itu berjalan seperti apa adanya, nggak ada yang spesial menurut saya, tapi yang spesial adalah pertanyaan saya menurut saya biasa aja. Yang spesial adalah jawaban-jawaban dia yang sebenarnya sangat apa ya istilahnya, kalau kalian baca lah di artikelnya sangat agresif, mendominasi gitu. Nah, jadi ya setelah wawancara pulang ya saya terjemahkan, dan seperti biasa kan orang Amerika terkaget-kaget membacanya, which is kalau saya udah biasa gitu kan, karena udah FPI apa segalanya. Nah, artikelnya keluar itu konteksnya menjelaskan tentang terorisme di Indonesia, jadi bukan mendalami seperti apa, bagaimana sebenarnya dia bisa menjadi seorang bomber gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke New Naratif kalau saya mau nulis versi panjangnya, dan saya meminta izin Time untuk melakukan itu, dan akhirnya mereka setuju, dan akhirnya ya saya kirim ke New Naratif apa yang saya rasakan, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, dan
kesempatan itu menurut saya kesempatan yang langka karena nggak ada editorial cut yang terlalu banyak gitu, jadi itu benar-benar murni gitu kan, original gitu, dan saya bebas untuk menambahkan konteksnya, jadi benar-benar apa ya ceritanya seperti itu sih sebenarnya, jadi benar-benar saya punya kepercayaan penuh untuk membingkai tulisan itu seperti apa dan menggunakan cara saya sendiri supaya apa yang saya lihat, saksikan itu bisa tersampaikan, perasaan saya dan apa yang ada di kepala saya waktu saya wawancara itu tersampaikan di artikel itu dan diterima oleh pembaca dengan baik. Ya, seperti itu sih sebenarnya ceritanya. Itu berarti dari proses awal ingin menemui Dian Yulianov itu memakan waktu berapa lama hingga bisa menemui Novi? Nah, ini saya selalu tapi udah terbiasa ya. Saya di Tempo dulu juga kayak gitu. Saya selalu dikasih deadline yang mepet banget. Jadi editor saya yang Time tuh bilang, Febri saya hanya punya waktu 2 minggu di Indonesia. Kita akan keliling di beberapa daerah. Dalam 2 minggu itu kita harus bisa wawancara dia. Jadi ya itu tadi dalam waktu 2 minggu saya berhasil meyakinkan Kepala Densus, bahkan bertemu wawancara Kapolri dan bertemu dengan si Kepala Densus itu dan meyakinkan dia gitu. Setelah saya 3 hari nongkrong di kantor Densus kan dipanggil Kapolri nih akhirnya. Terus maunya apa sih? Ya udah sekalian wawancara gitu kan. Terus bilang kalau Pak, Bapak, saya sudah bantu Bapak loh waktu itu. Bapak harus bantu saya. Ini penting nih gitu kan. Waktu itu dia nanya sebenarnya hal yang biasa-biasa, dia nggak tahu bedanya gengnya JI yang mana dan gengnya ISIS yang mana karena takut salah nangkep gitu kan. Jadi dia minta bantuan mengidentifikasi gitu ya. Saya kasih tahu lah, ini geng ISIS, ini geng Densus, ini nggak ada hubungannya sama ini. Jadi kalau lu nangkep ini salah gitu kan. Ini jaringannya ini. Itu aja sih, dia cuma tanya. Ini geng siapa? Oh ini JI, oh ini ISIS. Aku udah taunya dari orang JI sendiri. Jadi waktu di Solo itu berhubungan dengan orang JI juga gitu kan. Jadi 2 minggu sebenarnya prosesnya. Dan itu jadi artikel di Naratif yang lumayan panjang dan mencakup banyak dimensi. Ya, gitu. Tapi memang waktu kalau mencakup dimensinya itu kan kita sebagai wartawan udah meliput beberapa tahun ya. Nah, dimensi itu udah ada di kepala ketika kamu menemukan orang yang memang bisa menjadi tokoh untuk menjelaskan latar belakang dimensi itu, that's the right time. And we wrote that article, terus publish that article. Jadi kayak kamu menemukan dimensi itu udah ada di kepala kita masing-masing wartawan yang udah meliput isu terorisme udah sejak lama gitu. Jadi itu semacam merecall kembali terus ya memasukkan dimensi itu ke situ. Dan itu juga pengalaman pribadi saya waktu saya kuliah gitu. Jadi saya juga punya pengalaman waktu kuliah mau di-convert jadi bagian dari kelompok-kelompok ini gitu kan, kelompok dari pengajian, apa kan banyak ya di kampus tuh kan mau direkrut jadi kelompok tarbiyah gitu kan, masuk PKS. Terus kemudian Hizbut Tahrir, akhirnya direkrut ISIS gitu kan. Terus kelompok misalnya Persis apa, jadi banyak sekali kelompok pengajian di kampus saya waktu itu. Saya rasa semua mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa di kampus Indonesia mengalami itu, dan saya memasukkan pengalaman hidup saya itu juga ke dalam artikel itu gitu kan. Jadi kayak macam itu bukan proses untuk memastikan dimensi itu dan konteks yang sangat kaya itu bukan dari pengalaman 2 minggu itu. Kita cuma proses meyakinkan dan mendapatkan akses wawancara itu 2 minggu, tapi pengalaman hidup itu dibawa seumur hidup ke situ. Oh, aku ngerti sekarang karena aku udah wawancara sama nih bomber. Oh, jadi pertanyaan saya selama 2 jam ke si Dian Yuli itu adalah pertanyaan saya seumur hidup sebenarnya. Oke, kenapa lo bisa yakin? Oke, gue juga pernah di-convert kayak gitu, tapi gue dulu nggak tertarik loh, kayak gitu-gitu. Jadi, apa yang membuat lo tertarik gitu? Dan
ternyata adalah salah satunya adalah ini digital sosial media sosial yang paling dia terekspos gitu kan, dan itu real media sosial bisa mengkonvert orang itu. Oh iya, itu bagian paling lumayan penting juga ya di dalam artikel itu. Oke, jadi sebuah artikel jurnalisme, terutama yang long form investigasi yang dibuat oleh Kak Febro ini, kalau bisa dikatakan itu butuh waktu yang lama juga untuk bisa jadi satu piece. Ya aku juga penasaran dengan isu-isu lain yang Kak Febro sering liput, seperti misalnya masyarakat adat. Juga Kak Febro pernah bikin film dokumenter ya, mengenai perjuangan perempuan adat. Sama juga di buku ini pun 2 artikel lain yang dimasukkan itu dari Kak Febro mengenai West Papua. Ya, bagaimana dengan isu-isu ini, peliputannya, apakah ada misalkan treatment khusus atau ada trik-trik tertentu untuk Iya, kalau sama dengan isu terorisme tadi, tulisan itu tuh dibangun dari pengalaman meliput yang bertahun-tahun gitu kan. Jadi saya nggak langsung bisa menulis tentang misalnya Papua gitu kan. Pertama kali saya itu ke Papua tahun 2012 dan itu masih blank banget gitu kan. Nah dari situ pun saya nggak ngerti gitu kan, ada yang aneh gitu kan. There is something wrong here gitu. Jadi kayak macam aku kayak pulang pun nulis ya, ada artikelku di Tempo gitu kan, dulu masih di Tempo. Masih bertanya-tanya gitu kan, masih memproses dan masih nggak ngerti gitu. Ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi kayak macam, nah itu bayangin 2012 terus pengayaan untuk memahami itu sehingga terus berani berangkat ke Papua tahun mulai menulis waktu di Rappler kan udah mulai bisa menulis apa aja kan. Jadi 2015 jadi 3 tahun tuh aku akhirnya berani gitu kan nulis yang berbeda gitu kan. Dan itu pun juga masih ini awal-awalnya masih kacau gitu kan nulisnya. Dan akhirnya 2016, nah 2017 itu aku merasa aku paham. Oh, ngerti aku sekarang. Makanya terus aku memutuskan, yaitu kan setelah liputan teroris, aku bilang gantian nih, gitu. Aku bilang ke editor gue, lo udah gue dapetin nih, keren banget kan lo bisa dapet artikel wawancara bomber ISIS pertama perempuan gitu kan. Dan dia memang dapat promosi setelah itu ya, jadi kepala biro. Tunggu aja ntar dia jadi managing editor, pasti aku dipanggil lagi. Terus langsung dapat promosi gitu. Gantian nih, gue juga mau nulis. Nah kalau aku kan karena aku nih orangnya udah pernah lah di sini, jadi kayak bukan karir gitu kan. Aku pengennya gue mau nulis yang gue belum pernah gitu. Jadi obsesiku nulis itu gitu kan, Papua gitu kan. Yang benar-benar investigasi gitu kan. Gue mau nulis Papua gitu. Nah akhirnya saya dapat lampu hijau dan berangkatlah ke Papua. Nah, itu kedua kali saya berangkat ke Papua dan dengan pengetahuan yang cukup. Jadi kayak 2012, 5 tahun setelah aku mempelajari, terus cukup pengetahuannya datang ke Papua dalam keadaan siap, tahu siapa yang ditemui, tahu konteksnya, tahu background-nya. Jadi kalau ngomong sama orang Papua, udah tahu bahasanya seperti apa gitu kan, udah tahu alurnya seperti apa, pulang membawa berita yang menurut saya itu adalah karya saya yang saya mungkin nggak bisa mengulang lagi gitu. Jadi kayak macam perjalanannya luar biasa memang, 5 tahun memahami itu. Nah setelah itu jadi gitu. Oke. Kalau gitu mungkin saya ke Mas Is dulu. Terima kasih Kak Febro atas sharingnya. Jadi dari Kak Febro tadi kita bisa lihat tuh untuk usaha peliputan artikel-artikel terutama yang long form, in-depth journalism ini memakan waktu lumayan panjang juga. Nah untuk Mas Is, kan di buku ini Mas Iskandar kan komiknya yang dimasukkan itu judulnya My Name Is ya, itu merupakan komik non fiksi berdasarkan pengalaman Mas Is sendiri. Nah mungkin Mas Is bisa cerita tentang proses pembuatan komiknya dari pengalaman pribadi di
diterjemahkan menjadi skrip mungkin atau diterjemahkan lagi menjadi gambar, tahap-tahap apa saja yang dilalui, dan mungkin tantangannya apa saja? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya cerita sedikit sebelum dihubungi sama New Narrative untuk membuat komik tentang yang My Name Is ini ya. Jadi sebenarnya saya senang menggambar tuh dari kecil, dan kebetulan tahun 2015 saat lagi suntuk itu saya coba-coba bikin beberapa komik strip yang akhirnya saya upload dan saya namai Komik Fakta. Dari situ dan sejalan dengan perjalanan komiknya itu ternyata saya banyak menyorot hal-hal tentang sosial juga, kan, politik, dan juga campur-campur dengan pop culture dan sebagainya. Dan dari situ kemudian mulai berkembang, mulai ada tambahan follower dan sebagainya. Pada satu hari saya lupa tepatnya tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2018 ya. Tiba-tiba saya dihubungi sama salah satu koresponden dari New Narrative. Intinya New Narrative tertarik untuk meminta saya membuatkan berkontribusi membuat satu komik gitu. Dan setelah saya pelajari New Narrative tentang apa yang diperjuangkan dan sebagainya, saya tertarik, dan saya melihat bahwa New Narrative menawarkan satu kesempatan untuk menyampaikan cerita yang menurut saya mungkin agak sensitif atau agak sulit ya di Indonesia gitu ya. Ini menurut saya tadinya awalnya. Dan karena cerita yang mau saya sampaikan ini sebenarnya ya, berhubungan dengan identitas juga sih. Meskipun sebenarnya kejadiannya juga kejadian yang ringan sih. Yaitu pengalaman saya waktu saya bekerja di perusahaan yang punya basis di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Di situ kalau baca komiknya, ternyata saya menemukan nama saya yang Iskandar Salim ini dengan casing saya yang Tionghoa ini ada sesuatu yang kurang lazim ya di Malaysia dan Singapura gitu, bahwa mereka expect bahwa pada saat saya ditugaskan ke sana untuk 1-2 minggu, kolega-kolega kantor saya yang belum pernah ketemu langsung gitu ya, mereka hanya surat menyurat lewat email, mereka kaget gitu, loh Iskandar gitu, I thought you were Malay gitu ya, karena nama saya kan Melayu sekali gitu ya, Iskandar Salim gitu kan, bukan Iskandar apa gitu kan. Jadi saya baru sadar juga bahwa ini ada satu hal yang agak jarang gitu di sana gitu. Sampai bahkan saya ditanyai, Iskandar, are you a Muslim gitu ya? Saya bilang, oh bukan, saya bukan. Gitu. Tapi saya malas sih menceritakan kenapa nama saya begitu. Dan setelah saya bilang saya bukan Muslim, bahkan pada saat makan di kantin pun saya ditanyai, do you eat pork gitu ya, makan babi gitu juga. Ya karena saya bukan Muslim, yes I do gitu, dan seterusnya. Dan cerita ini kemudian saya coba jabarkan dalam bentuk naskah dulu. Dan dari naskah ini saya pecahkan jadi beberapa, kira-kira akan jadi berapa halaman, berapa panel, dan sebagainya. Dan tantangannya saya rasa salah satunya yang saya struggling adalah saya nggak pengen cerita ini jadi terkesan meminta simpati pembaca gitu tentang apa yang dialami oleh orang-orang Tionghoa ya, terutama dari era Orde Baru ini, karena kalau kita menilik sejarah nama ini kan bisa ditarik panjang ke belakang gitu, bahkan sampai ke generasi orang tua saya gitu ya. Itu cerita agak panjang. Nah, saya nggak pengen cerita ini terkesan meminta simpati gitu, bahwa oh kasihan nih gini-gini. Dan caranya saya pikir gimana kalau saya bikin lebih ada sedikit unsur humor, ada unsur humornya sedikit gitu, dan hopefully ya nggak terlalu berat gitu. Dan khas ya, komik fakta gitu ya. ya. Jadi ya ada humornya. Dan di situ ternyata setelah dirilis oleh New Narrative, sambutan pembacanya cukup positif dan datang dari
dari Indonesia juga gitu, banyak yang beberapa yang bisa relate, banyak yang sharing dan sebagainya juga. Itu gitu. Dan bahkan ada penerbit lokal yang tertarik untuk membuat buku dengan tema yang serupa. Jadi cerita yang ini mereka minta untuk di-expand lebih panjang dan sebagainya. Seperti itu sih. Oh, menarik juga tuh, Mas Is. Dan juga lewat proses pembuatan buku ini sebenarnya kan saya jadi melihat kembali ya kejadian-kejadian apa yang saya lalui itu. Dan sedikit banyak itu menguatkan self acceptance saya gitu sebagai orang Indonesia gitu, dan saya berkesimpulan ya saya sebagai orang Indonesia itu nggak ada yang bisa memberikan atau mengambil identitas itu dari saya gitu. Betul. Iya. I mean, saya pun juga merasa komik yang dibuat oleh Mas Is itu sangat powerful, dan komik ini walaupun sudah lumayan lama tayang di New Naratif tuh tetap beberapa bulan kembali viral di Twitter, karena kan selalu ada yang sharing ya. Iya, yang sharing dan merasa relate juga dengan apa yang dibahas di komik tersebut. Nah, jadi menurut Mas Is, dari komik Fakta juga saya sering melihat postingannya tuh langsung merespon kejadian-kejadian terutama sosial politik Indonesia. Nah, saya ingin tanya, menurut Mas Is bagaimana posisi seniman dalam menanggapi pergolakan sosial politik yang terjadi di sekitar? Kalau dari komik itu kan pengalamannya Mas Is terus ditarik lagi dengan sejarah Orde Baru. Nah, menurut Mas Is gimana nih peran seniman dalam menanggapi hal-hal yang terjadi di sekitar ya? Oke. Saya mungkin nyebutnya komikus ya, karena saya nggak terlalu nyanyi-nyanyi banget gitu. Oh ya, boleh-boleh. Kalau menurutku komikus itu kan sebenarnya kita mengambil inspirasi dari hal-hal di sekitar kita ya, dan inspirasi ini kemudian kita olah, kita kembalikan lagi dalam bentuk karya. Kita harapannya kan kita kalau bisa sih kita mewakili suara-suara masyarakat gitu ya. Sedangkan di satu sisi isu-isu sosial politik itu kan sensitif ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita menyuarakan isu tersebut tanpa kita berurusan dengan hukum misalnya atau hal-hal lainnya. Bagi saya sadar bahwa posisi saya kan di sini sebagai double minority gitu ya. Ada resikonya juga, mungkin juga bawaan masih bawaan dari pengalaman di Orde Baru dan sebagainya. Jadi saya banyak memanfaatkan pendekatan yang non frontal, manfaatin semantik, simbol dan sebagainya, supaya tidak ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah seperti itu. Dan itu sebabnya juga kenapa di awal perjalanan komik Fakta itu saya cenderung tidak menampilkan diri gitu. Jadi hanya lebih banyak karya-karya saya aja gitu. Dan di sisi lain juga ada semacam tantangan bahwa kalau komik-komik strip yang dibikin ini kan menanggapi hal-hal yang viral di media sosial dan sebagainya. Berita yang viral ini secara dinamika itu cepat berubah gitu. Jadi kadang-kadang beritanya keluar viral, beberapa saat kemudian muncul lagi perspektif lain dari berita yang sama, sehingga yang tadinya berpihak ke sini bisa aja berpikir lagi bahwa ini belum tentu ini benar, belum tentu ini salah. Nah, itu adalah tantangan, apalagi kalau komik strip yang saya bikin ini kan sebenarnya responnya harus cepat. Jadi kadang-kadang begitu mendapat perspektif yang lain, antara saya merubah lagi ide yang sudah saya bikin, atau bahkan kadang-kadang sering juga saya urung untuk memposting yang sudah jadi. Karena saya merasa bahwa ada tanggung jawab juga, kita nggak menyampaikan informasi atau opini yang tidak fair ya, atau yang salah. Oke. Sebagai komikus sendiri, menurut Mas Is, apakah dalam merespon tersebut justru merasa terbatas atau malah merasa lebih leluasa? Terbatas mungkin dalam beberapa hal ada ya, tapi saya lebih melihat ini sebagai tanggung jawab pribadi sih. Maksudnya kita melakukan self censor dulu sih, bahwa ini benar gak ya, makanya kalau saya bikin begini,
ini menyudutkan nggak atau bagaimana apakah? Karena saya melihat bahkan ada teman-teman komikus yang sampai melakukan riset gitu, mendatangi sumbernya dan mewawancari demi mendapatkan bisa membuat cerita yang lebih akurat dan sebagainya. Jadi saya nggak melihat ini sebagai terlalu restriction gitu, tapi ya lebih melihat sebagai tanggung jawab lah, sebagai komikus yang nantinya akan kita upload ke media sosial karena akan dilihat oleh orang-orang gitu kan. Gitu sih. Oke. Nanti akan kita bicarakan lagi mengenai hal itu. Mungkin sekarang aku ke Mas Fahri dulu. Halo Mas Fahri. Ya, Mas Fahri juga merupakan editor di web project Multatuli, media independen yang memiliki nilai selaras dengan New Narrative gitu. Tapi saya ingin tanya dulu di Mas Fahri kan sudah menerima buku Menarasikan Indonesia, mungkin sudah sempat membaca juga. Saya ingin tanya dulu, apakah dari artikel dan komik berita yang dimuat di dalam buku tersebut, apakah ada bagian tertentu yang menurut Mas Fahri paling berkesan? Atau mungkin secara umum tanggapan dari Mas Fahri seperti apa tuh? Apa ya? Aku lihat gambarnya dulu sih. Oh ya, komiknya bagus ya Mas Fahri. Penasaran gimana Intispress nyetak buku dengan kertas berwarna gitu. Bagus sih ini kemasannya dan rapi gitu. Cetakannya juga apa ya? Solid lah. Kalau cerita, aduh apa ya? Aku kan nggak sering, tetapi sesekali ya baca naratif. Tapi belum member sih, sorry ya. Awal-awal kan masih bisa dibuka ya naskahnya itu. Oh, iya. Dibaca ya. Kan kalau punya buku dapat ini membership gratis. Aku baca tulisannya Febro, baca tulisan beberapa temen, Eko dan lain-lain itu di naratif dulu. Bukan. Penasaran aja sih awal-awal gimana ya ini cara bikin media yang non mainstream gitu ya, dan punya ambisi untuk cover isu ASEAN yang wilayah yang paling rumit menurut saya. Betul. Diversity-nya banyak banget, demokrasinya juga rumit banget gitu. Tantangannya juga luas selain besar ya. So far sih ya di buku ini bisa menonjolkan sisi human story-nya, terus suara yang biasanya dipinggirkan gitu ya, diangkat dan berada di dalam sorotan spotlight untuk liputan dan publikasikan, kemudian bukan upaya bagus ya, upaya luar biasa lah. Pertanyaan yang masih mengganggu aku ketika aku masih jadi pertama kali jadi penulis non fiksi, kemudian jadi editor gitu ya, itu kan kenapa kita lebih sering baca karya-karya dari luar gitu ya, yang mereka punya terutama waktu ya, bikin liputan lama 6 tahun, 10 tahun, bikin sabbatical year dan lain-lain, dan di sini enggak gitu ya. Jadi, ya itu pelan-pelan aku tahu sih jawabannya, pendek-pendek, setengah-setengah. Bagaimana jawabannya tuh Mas Fahri? Ya saya saya kan baru bekerja di media mainstream yang pertama kali waktu di Kripto dan dan dapat cerita banyak dari jurnalis di media lain,
industri media yang mengejar traffic, mengejar klik dan sebagainya itu hampir nggak cuma merugikan jurnalisme ya, tapi juga itu bikin pola apa ya, bikin pekerjanya juga tidak berdaya ya, pekerjaannya itu macam keras, dieksploitasi gitu ya. Kan kita kayaknya kan hampir orang yang punya pekerjaan wartawan dan gaji layak itu kan kalau kerja di luar ya, kayak Randy nih di AFP gitu ya. Halo Mas Randi. Iya, hadir. Halo. Jadi itu juga sampai sekarang kan masih jadi isu ya. Sejak aku kerja sebagai wartawan sampai sekarang itu jadi isu. Upah layak, belum lagi problem kesehatan mental sekarang ini jadi wacana utama ya para kelas pekerja. So aku pikir inisiatif kayak naratif, kemudian juga kayak Multatuli ya, mengadaptasi itu ya bagian dari upaya itulah, menjawab bisa nggak sih sebenarnya wartawan sendiri itu yang kenal tentang media, yang kenal tentang jurnalisme, yang kenal lebih substansial lagi, yang kenal bagaimana kita melayani, how to serve people gitu ya, gimana kita melayani warga publik itu bisa nggak berdaya gitu ya. Nah, upaya naratif, upaya media-media independen yang mulai apa ya, mulai tumbuh, nggak cuma secara global ya, tetapi juga di ASEAN, di Indonesia yang saya tahu ada beberapa media independen bagus yang punya. Pikir itu menjawab tantangan-tantangan yang apa ya, kerja-kerja jurnalisme terutama sejak Orde Baru, sejak Soeharto turun, sejak Orde Baru tumbang. Aku nggak mau bilang sih Orde Baru tumbang ya, karena reproduksi lagi ya. Okay. Tapi itu upaya-upaya untuk menjawab kira-kira 20 tahun terakhir lah ya, ketika kemerdekaan pers terbuka gitu ya, kebebasan pers ya pasti dapat tantangan yang berbeda. Tapi sejauh ini sih jawaban saya ya, saya optimis lah tentang jurnalisme yang bisa melayani publik, bisa melayani warga, terutama untuk jurnalisme yang punya visi seperti naratif ya, melayani masyarakat terpinggirkan begitu ya, melayani warga yang berada di piramida paling bawah gitu. Itu sangat jawaban pendek saya, panjang ya. Iya, jadi ini saya jadi penasaran. Jadi menurut Mas Fahri setelah berpengalaman sekian tahun di bidang jurnalisme dan sekarang pun juga menjabat sebagai editor dan pemimpin redaksi ya di Project Multatuli, bagaimana Mas Fahri memaknai peran media independen dalam upaya merawat demokrasi, terutama mungkin dalam keberpihakan dengan kelompok marginal atau memperjuangkan hak asasi manusia? Gimana tuh Mas Fahri? Ya, saya bisa bilang sebenarnya kan media industri kan sebenarnya juga tidak semua media industri mengabaikan peran itu ya. Jadi kita juga tahu majalah Tempo, Kompas, sertifikasi. Ini sebenarnya media industri juga pun belajar gitu ya. Mereka mengevaluasi secara internal jurnalisme seperti apa sih yang bisa mendekatkan pekerjaan mereka dengan publik. Nah, saya
jadi nggak hitam putih begitu ya, industri versus independen. Hanya mungkin perbedaannya kan adalah kalau media independen kan cara mengelola bisnisnya ya, bisnis media. Karena sejak awal dia sudah mendeklarasikan diri sebagai independen gitu, maka harus memikirkan prinsip-prinsip apa atau prinsip-prinsip atau model kerja seperti apa atau model bisnis seperti apa yang membuat pekerjaan mereka tetap independen. Itu sebetulnya yang relatif pas sudah lebih punya banyak pengalaman ya ketika perekrutan belum setahun. Maaf Mas Fahri, suaranya agak kecil tadi. Oh oke. Aku harus ngangkat earphone. Oh ya. Jadi kayak ya misalnya ini media yang tidak menerima iklan, yang bisa aja gitu. Ini media yang tidak menerima bantuan dari venture kapitalis, kan bisa aja gitu. Ini media yang model bisnisnya akan diuji, misalnya bagaimana kalau pembaca itu aktif untuk selain memberi donasi, tapi juga terlibat dalam diskusi di ruang redaksi media tersebut. Nah, jadi itu kayak ya perbedaannya di apa ya, kalau dalam istilah kapitalisme, kritik terhadap kapitalisme itu metode kerjanya ya, atau sistem kerjanya yang berubah. Jadi masih banyak faktor-faktor yang perlu kita benahi dulu ya Mas Fahri agar media independen itu bisa berlangsung. Maksudnya keberlangsungan media independen itu lebih aman di Indonesia. Ya, sebenarnya sih kita yang memulai kan, Iya nggak betul. bisa kita nunggu. Boleh. Oke, mungkin kita agak pindah topik dulu sebentar. Tadi Mas Fahri juga menyinggung sedikit tentang keberpihakan dengan kelompok marginal, termasuk juga di sini Kak Febro dan Mas Is, topik-topiknya juga lumayan jarang ditemui di media arus utama nih tulis-tulisannya. Tapi saya punya pertanyaan di sini dari pengalaman Kak Febro, Mas Is, dan Mas Fahri, bagaimana memposisikan diri sebagai pekerja media dalam meliput pengalaman kelompok marginal dan mungkin isu-isu tertentu seperti kekerasan seksual misalnya, dan supaya tidak terjebak dalam paradigma juru selamat. Mungkin sepertinya kita sharing bahwa parachute journalism itu nggak banget gitu kan. Dari beberapa contoh juga misalkan kayak di Myanmar kemarin CNN datang terus cabut. Tadi Kak Febro juga sempat sharing time beri waktu 2 minggu harus keluar beritanya gitu misalnya. Waktu yang sangat singkat untuk mereport mengenai kelompok marginal. Nah mungkin dari Kak Febro dulu boleh kasih tanggapannya gimana tuh caranya memposisikan diri sebagai pekerja media. Ya, kalau saya pribadi dari semua apa ya istilahnya liputan saya yang sensitif gitu kan. Kalau misalnya nih mungkin kita kupas satu-satu ya. Misalnya awal-awal tuh saya nulis soal LGBT gitu ya. LGBT itu tema LGBT adalah tema yang paling sulit kalau menurut saya ya, karena orang Indonesia tuh dia sangat religius lah ya dibanding warga negara yang lain gitu, dan saya mencoba untuk jadi kan tanya, oh berarti kamu pecinta LGBT, kan saya suka banget dituding seperti itu. Kita harus, jadi kalau kita nulis tuh kita harus bisa memahami tentang ini apa namanya, siapa sih sebenarnya yang punya power gitu loh terhadap narasi di sini.
kita tahu bahwa kelompok LGBT itu nggak punya power sama sekali. Posisi kita ya jelas memberi suara kepada orang yang seperti ini gitu, yang sangat rentan banget bisa di apa ya, bahkan bisa di apa namanya, apa ya, mereka bisa mengalami kekerasan fisik gitu kan. Jadi kita harus tegas di artikel kita porsinya seperti apa. Saya benar-benar nggak apa, waktu itu ya inget banget waktu itu Karni Ilyas bilang, tapi bukan berarti kamu berpihak pada LGBT. Nah gitu kan, jadi Karni Ilyas nih jurnalis senior tapi nggak ngerti. Ini bukan masalah lo berpihak kepada LGBT. Yang pertama, jurnalis itu nggak boleh netral. Dia punya nilai-nilai yang harus dia junjung. Nah, karena dia itu menjunjung nilai-nilai universal ini, terlihat di artikelnya kan porsi mana yang dia angkat gitu kan, yang suara mana yang paling banyak dia angkat. Dan plus kita juga harus memahami kalau menulis soal relasi kuasa gitu loh. Jadi saya nggak bisa diam ketika ada upaya untuk apa sih namanya kalau melakukan kekerasan secara fisik itu, bahasa Inggrisnya itu ya pokoknya melakukan kekerasan secara fisik gitu kan, mereka rentan. Nah saya harus membuat artikel yang cukup keras gitu kan, mengkritik lah kebijakan pemerintah. Bukan berarti terus saya mau menjadi penyelamat, tapi fungsi saya sebagai jurnalis adalah balance power kalau menurut saya. Jadi ketika saya mapping powernya siapa, terus saya memahami power relationnya seperti apa, dari situ saya akan memutuskan seberapa keras artikel saya tanpa saya harus terjebak kepada juru selamat, karena saya bukan juru selamat dari satu artikel, nggak bisa jadi juru selamat. Nah, yang paling berat itu sebenarnya isu LGBT itu, karena itu isu yang cukup sensitif banget lah, gitu kan. Nah, isu yang selanjutnya adalah isu 1965, itu juga semacam dilema ya, karena gimana nih gitu kan, apa namanya, oh iya ya pantas aja sih Febri nulis soal 1965, orang kakeknya aja hilang gitu kan. Tapi setelah saya pahami bahwa setiap warga negara Indonesia itu punya keterikatan terhadap cerita yang terjadi di tahun 1965. Jadi saya tidak harus merasa konflik, apa ya, conflicted kalau bahasa Inggrisnya itu kayak macam nggak enak gitu atau nggak pas gitu untuk menulis ini. Jadi jelas banget, sekali lagi yang saya pakai dasarnya adalah relasi kuasa. Di mana sih sebenarnya narasi yang paling didominasi ya? Narasi pemerintah pastinya dan TNI gitu kan. Tapi bagaimana dengan narasi yang lain, narasi korban misalnya kan. Nah, menulis tentang isu perempuan juga seperti itu, kekerasan seksual misalnya, atau yang paling sensitif juga adalah menulis isu Papua. Jadi saya nggak pernah, saya tuh kalau isu Papua ya, untuk menunjukkan independensi saya dan fokus saya adalah kemanusiaan, saya itu selalu menjadikan narasumber yang paling rentan untuk lead artikel saya. Jadi bukan aktivis pro kemerdekaan dari ULMWP misalnya, atau TPNPB. Jadi saya selalu memakai kelompok masyarakat awam dan gereja misalnya yang aktif gitu kan. Jadi pemilihan narasumber kita tetap bisa mengcover isu yang sensitif itu tanpa harus terjebak untuk berpihak kepada salah satu, tapi tetap memberikan tekanan gitu kepada pihak yang punya power dan kuasa atas narasi itu gitu kan. Jadi dari pemilihan narasumber memang saya pilih narasumber yang punya integritas tinggi tapi juga sangat vulnerable gitu kan. Jadi misalnya seorang pendeta misalnya kan, di sana kan pendeta nggak berpolitik, nggak berapa. Nah, baru narasumber yang selanjutnya adalah tokoh kayak Benny Wenda atau LMBP. Jadi dia nggak pernah saya taruh di lead artikel saya untuk berita penembakan misalnya. Jadi dasarnya kuat gitu. Jadi saya juga nggak pernah apa ya istilahnya untuk berusaha memberikan solusi. Ketika saya wawancara dengan narasumber saya nggak pernah menjanjikan solusi bahwa artikel saya ini akan menyelamatkan atau memberikan keadilan atau memastikan penegakan hukum
kayak misalnya anak-anak di Penia yang dibunuh kan oleh anggota TNI, saya nggak pernah menjanjikan artikel saya ini bisa jadi senjata untuk mendorong polisi untuk menegakkan hukum terhadap pelaku gitu atau menekan TNI gitu, enggak. Saya cuma bilang at least we tell the story and then it get exposed gitu kan, dan itu adalah salah satu fungsi media gitu sebagai kontrol kuasa, siapapun lah, kontrol dari relasi kuasa yang nggak seimbang itu. Oke. Oke, berarti ditekankannya kepada relasi kuasa yang timpang dari artikel tersebut langsung dijelasin gitu. Kira-kira ini Ya, jadi kita harus bisa menggambarkan di artikel itu bahwa posisinya kayak gini loh, bukan. Jadi dari situ kita mencoba untuk menyeimbangkan wacana di luar bahwa oh iya, oh pantesan banyak berita dikit-dikit penembakan, terus kemudian langsung isunya separatis gitu, tapi tanpa melihat apa sih akar permasalahannya. Jadi dengan artikel itu diharapkan lagi-lagi tujuannya adalah sebenarnya untuk mengedukasi sih ke depannya gitu. Oke. Dan juga pemilihan narasumbernya lebih conscious Jadi gitu. saya ingat waktu itu breaking news tahun 2019 soal ini ya, demo anti rasisme itu kan cuma Al Jazeera sama Reuters kan yang breaking news soal penembakan di DIY. Tapi saya ingat narasumber yang dipakai Reuters itu aktivis ULMBP. Langsung dong sama pemerintah langsung ini. Nah, karena saya bilang makanya jangan ditaruh di depan karena itu berbahaya. Mereka ini posisinya cukup berat gitu kan. Mereka punya politik influence. Nah, tapi kalau kamu mencari grassroots, terus kemudian kelompok-kelompok yang memang ada banyak lah ya, kelompok-kelompok masyarakat di Papua yang punya integritas yang nggak bisa disentuh oleh pemerintah karena ya dia nggak mendeklarasikan apapun gitu kan, kecuali melayani masyarakat. Nah itu kekuatan di lead, itu bisa jadi kekuatan di lead karena tujuan kita menulis ini untuk kemanusiaan. Jadi kita juga ketika kita nulis, jurnalis juga nggak di apa sih namanya dituduh pro kemerdekaan, which is look, this is all about humanity. Oke, terima kasih banyak Kak Febro. Mungkin ke Mas Is dulu, gimana Mas Is tanggapannya? Ya, halo Shanas. Menurutku kalau mengenai parasite journalism ya, aku mungkin lebih ke karena sifatnya lebih ke comic strip yang singkat itu. Aku lebih banyak sebenarnya mencoba untuk mengecek dari berita-berita ya, belum sampai ke narasumbernya misalnya. Jadi lebih banyak membandingkan misalnya berita dari A, B, C, dan kadang-kadang juga minta pendapat juga dengan orang-orang yang di sekitar itu, kira-kira ini make sense nggak gitu. Idealnya sih sebenarnya menurutku lebih ke apa yang dilakukan oleh beberapa komikus yang membuat komik yang sifatnya lebih investigatif, seperti misalnya kalau disebut misalnya Mas Haji Prastio, itu komiknya itu, jadi saat membuat komiknya itu dia lebih dulu melakukan riset gitu, sampai bahkan dia mendatangi sumber-sumber narasumber ya, dia datangi satu-satu, dia wawancara, dia tanyai, kemudian dari hasil itu kemudian dia olah menjadi satu komik yang berseri gitu, yang panjang. Jadi menurut saya idealnya sih harusnya memang begitu, supaya kita tidak menyampaikan informasi yang salah juga, apalagi hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Itu sih. Oke, berarti harus dicek ke banyak sumber dulu ya Mas Is, baru kita bisa menyimpulkan berpihak di mana. Oke, Mas Fahri silahkan. Jadi lupa pertanyaan. Oh ya, ini memposisikan diri sebagai pekerja media dalam meliput pengalaman kelompok marginal atau isu-isu sensitif lainnya. Oke.
tugas wartawan ya harusnya sih membela ya, bukan harusnya, itu panggilannya. Iya, jadi supaya tidak terjebak dalam paradigma saviorism gitu, misalkan Ya, bisa. atau sering banget kan, nggak tahu ya ini apakah di kampus itu masih diajari soal cover both side dan lain-lainnya, tapi kan ada banyak yang kritik soal netralitas, soal cover both side, jatuhnya jadi keseimbangan palsu ya, atau yang biasa itu teori nyebutnya apa ya, both sideism gitu ya. Semestinya atau itu seyogianya lah, seidealnya ya, dia harusnya membela. Dan masyarakat marginal itu kan nggak ujuk-ujuk dia lahir kemudian jadi marginal kan, ya dia posisi dia sekarang itu kan marginal karena ada sistem atau infrastruktur atau apalah ya, yang membuat mereka jadi kelompok yang dibisukan, kelompok yang voiceless gitu ya, jadi kelompok yang dipinggirkan dan sebagainya. Media atau jurnalis atau jurnalisme ya, dia punya peran untuk menyuarakan masyarakat atau komunitas yang sedang berada dalam ancaman kemanusiaan seperti itu. Dan ini banyak banget kan kisah seperti ini, banyak banget dari Aceh sampai Papua. Apalagi ketika demokrasinya juga regresi gitu ya, karena ada beberapa webinar atau aku nggak tahu apakah ada riset sekarang ini atau sebelumnya ya, itu Indonesia termasuk negara yang demokrasi sedang regresi. Semakin regresi, semakin banyak kelompok marginal yang dirugikan. Gitu. Nah, proses persekutuan atau apalah sistem yang membuat mereka termarginalkan itu harusnya angkat untuk disuarakan. Nah, tugas wartawan itu sebenarnya pengalaman saya di Proyek Multatuli kan bagaimana orang-orang yang tanpa sorotan ini, kan kita tahu lah ada banyak praktik, bukan banyak ya, ada beberapa praktik bermasalah dalam jurnalisme di Indonesia, bias urban, bias kelas menengah ya, bias Jakarta, bias Jawa sentris gitu. Nah, tugas wartawan apalagi kalau media tersebut mendeklarasikan diri sebagai independen gitu. Kita angkat, kita bawa suara mereka ke dalam panggung sorotan supaya ini loh ada masalah dan gimana kita bisa mengatasi masalah ini. Nah, itu gimana kita mengatasi masalah inilah yang sebenarnya nggak cuma wartawan nanti kerjanya, tapi dia juga harus apalah mungkin sebutannya berkolaborasi dengan kelompok-kelompok sosial lain. Saya pikir sih sekarang, kalau saya mikir ya sekarang ya, kenapa kami juga bikin media seperti Proyek Multatuli itu, ya mungkin dia nggak akan relevan lagi ya 5 tahun ke depan. Kita nggak tahu ya apakah nanti media seperti itu masih relevan atau enggak ya. Tetapi kami memikirkan bahwa kami bikin Proyek Multatuli, begitupun ya teman-teman bikin yang naratif itu kan mungkin karena melihat bahwa situasinya itu sistem politik atau ekonominya sedang kacau begitu ya, banyak banyak problem struktural itu yang sebenarnya dia nggak hanya
dia nggak cukup hanya kemudian diangkat ke panggung, jadi sorotan oleh media, tetapi juga problem itu juga harus sama-sama diadvokasi ya. Karena aku lihat tagline New Narrative juga ada kata advokasi ya, sama-sama diadvokasi dengan kelompok sosial lain. Nah, model kerjasama, model kolaborasi, bahwa media itu nggak eksklusif gitu ya, punya orang media atau jurnalisme itu nggak eksklusif punya wartawan, itu harus apa ya? Menurutku itu harus ini sih ya dijadikan campaign juga. Karena musuhnya kan besar ya, sistem ini kan besar. Betul. Orang-orang nyebut kan sekarang oligarki makin gede, lawan oligarki itu kan susah ya. Gitulah, dan dia nggak bisa hanya lewat media aja. Oke, berarti dari teman-teman media independen sendiri harusnya berjejaring gitu ya, Mas Fahri? Betul. Oke, sebelum kita lanjut acara, mungkin aku mau cek dulu nih teman-teman peserta di sini, apakah masih menyimak? Boleh kasih, nggak ada yang pakai video ya? Masih nggak? Soalnya ini ada beberapa juga pertanyaan dari peserta. Sebentar aku tanya dulu, aku baca. Oke. Ini ada pertanyaan dari Stania Puspa. Pertanyaan untuk teman-teman jurnalis independen. Bisa nggak sih hidup layak dengan kerja freelance atau independen? Bagaimana jika gimana ini? I tried and it was so hard. Solusinya gimana? Fellowship, moonlighting kerja lain, mau dengar sharingnya. Ini mungkin Kak Febro ya lebih ini menjawabnya. Gimana tuh Kak Febro hidup Bisa nggak sih kerja? hidup layak sebagai freelancer? Aku sekarang di Bali, nyewa rumah, punya kucing 2. Layak nggak ya? Ukurannya agak ini ya. Pertanyaannya, ya, tapi kan aku udah 5 tahun ya, jadi bukan soal, bukan beda lah ya. Jadi terus terang ya teman-teman, kalau misalnya kalian itu nggak punya uang sama sekali, kayak saya dulu, nggak punya uang sama sekali, kalian mau freelancing, siap-siap aja kalian bakalan nggak tahu mau makan apa, karena tahun pertama freelancing itu tahun yang sangat berat. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya keluarga yang membantu secara finansial, kalian pasti bisa freelancing. Tapi kalau kalian nggak punya keluarga dan nggak punya, kalau saya nggak pernah minta keluarga sejak saya lulus kuliah, udah ya, kuliah juga udah mulai menghasilkan kerja dengan ngelesin anak-anak gitu kan dulu, jadi nggak diem gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya dukungan finansial dari keluarga, jangan coba-coba freelancing. Kalau itu, kecuali kalian punya duit. Karena freelancing itu punya orang yang punya privilege. Nah, pertanyaannya kenapa saya bisa, walaupun saya nggak punya dukungan? Karena saya sudah punya jaringan nama lah waktu itu ya, setelah bertahun-tahun jadi wartawan ya, 8 tahun ya waktu itu ya, sudah jadi wartawan 8 tahun, 5 tahun di Tempo, 3 tahun di tempat lain gitu kan. Jadi editor datang kepada saya, bukan saya datang kepada editor. Dari situlah ketika editor semuanya pitching story ke saya membangun jaringan saya. Tapi tahun pertama tetap berat karena walaupun kita dapat jaringan, kita nggak mendapatkan byline yang kita inginkan. Jadi terus terang waktu itu dulu itu saya mungkin menghasilkan artikel tuh cuman 1 gitu ya, maksudnya 1 sebulan gitu atau 2 itu udah hebat gitu. Terus tahun 2017 tuh ya, tahun-tahun awal.
freelancing, karena 2016 aku nggak ngitung karena masih dapat duit dari Rappler, jadi kayak malas-malesan gitu, ada berapa uang pesangon gitu, jadi kayak pulang ke rumah istirahat gitu. Tapi 2017 aku benar-benar, makanya penting banget untuk apply grant gitu kan. Tapi ya itu tadi tantangannya adalah harus ada uang. Pertama harus nekat ya, yang pertama. Yang kedua harus ada uang yang bisa menjamin hidup kalian selama setahun, atau dukungan finansial dari keluarga pasti. Yang ketiga harus punya jaringan kuat gitu kan. Yang ya mulailah dari media-media seperti New Naratif karena editor melihat dari situ gitu kan. Jadi nulis aja di New Naratif terus gitu kan. Terus yang keempat adalah ya berani untuk keluar dari zona nyaman, bukan hanya Jakarta. Makanya saya menyarankan freelancing itu dari di luar Jakarta gitu, karena kamu nggak akan berhasil kamu freelancing di Jakarta. Saingannya itu bisa wartawan asing ada di Jakarta. Dulu saingan kan kayak gitu ya. Kalau saya dari Jakarta emang beda lah ceritanya kalau saya itu dulu. Jadi tahun pertama berat, tahun kedua masih berat, 2018. Tahun ketiga 2019 lancar banget. Tahun keempat lancar 2020. Nah tahun kelima nih udah mulai bosen. Ini ngapain ya? Jadi kayak macam mengalami krisis, middle life crisis, karena gila gue udah lama jadi freelancer masih aja kagak dihormati sebagai penulis bisa dapat byline. Barusan aja saya protes sama editor saya. Mana nih gue kagak dikasih byline, langsung saya email editor saya, oke sebentar ya saya ganti gitu. Jadi harus tahun kelima, nggak tahu kalau saya sih cukup sih, kayak kalau saya meskipun saya nulis cuma satu artikel kadang, tapi saya cukup sih karena kalau kalian punya, makanya kalian harus fokus ya temanya apa nih, mau soal LGBT ya udah LGBT terus, itu yang bikin kalian survive dan punya pakem nanti gitu. 65 terus, perempuan terus gitu. Aku Papua terus gitu. Tapi kalian juga bisa mendiversifikasi, bukan hanya menulis. Karena kalau kalian menulis doang miskin. Bikin film dokumenter, bikin audio visual, itu ya sehari gajinya bisa $250. Kalau kalian bikin proyek-proyek seperti itu. Kalau kalian nulis, kalian mungkin dapatnya 250 sampai paling pol $350 per artikel gitu kan. Itu kalau nulis, makanya nulis doang tuh miskin. Makanya saya mendiversifikasi kerjaan gitu kan. Nah, itu saya bisa dapat, kalau bikin film dokumenter, saya bisa dapat $250 per hari, dan bikin aja film dokumenter 2 setahun, terus itu kerjanya sebulan, simpen deh duitnya, lainnya nulis sesuai dengan itu yang saya lakukan sih. Jadi kayak macam nggak terlalu, karena saya orangnya nggak terlalu duit, nggak mata duitan terus terang ya, tapi ada kepuasan di luar duit itu, karena pernah dapat gaji tinggi jadi kayak kurang termotivasi dengan uang, tapi dengan kepuasan pribadi untuk menulis gitu. Ya itu ya, tapi dulu awalnya ya saya sudah pernah digaji 2,5 juta ya waktu di Tempo dulu ya, jadi udah biasa apa ya, udah siap gitu loh dengan itu. Tapi ya itu, kalau mau freelancing berat sih tahun pertama dan kedua. Tahun ketiga udah mulai ada jalan. Jadi kalian butuh finansial dari keluarga kalau mau freelancing, karena 2 tahun itu kalian cuman baru bangun jaringan dengan editor. Salah satunya ya dengan naratif, karena editor akan melihat. Jadi bukan kalian langsung nulis, ini kebanyakan ya freelancing muda ini pengennya langsung nulis di New York Times. Itu saya sering mendengar mereka kayak yang, ayolah mulai dari Jakarta Post, mulai dari media-media regional, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu kan. Nanti kalian pasti ke sana. Aku bisa nulis di Guardian ya setelah 5 tahun. Nggak usah mikir. Jadi kayak yang penting itu konsistensi aja. Pasti bisa. Tapi kalau financial, kalau kalian nggak punya dukungan financial,
jangan nggak bisa makan nanti. Itu aja, itu realita yang harus dihadapi. Oke. Di sini juga ada beberapa kontributor lain yang juga freelancer. Mungkin ada yang mau sharing. Kak Tonggo, halo. Masih ada nggak ya? Kalau enggak ini mungkin Mas Randi kali ya? Ada yang bisa di-share Mas Randi pengalaman freelance-nya? Iya, Kak Sanas, Kak Febro, terima kasih untuk sharingnya. Sebenarnya sih aku merasa freelancing itu bisa tricky juga sih sebenarnya. Karena pada akhirnya, sorry koneksiku lagi agak kurang bagus, jadi aku off cam. Oh ya, nggak Sebenarnya apa-apa. kalau freelancing itu yang aku rasa adalah memang harus harus inisiatif terus sih, dan harus kita yang memikirkan ide-ide terus gitu. Karena realitanya yang aku rasakan sih, kalau kita berharap editor datang ke kita dan menugaskan kita itu sangat sulit sebenarnya. Gitu. Karena aku merasa kita harus sering-sering jemput bola sebenarnya. Kita harus mencoba menawarkan sendiri, memang harus bermental baja juga sebenarnya gitu. Ya, kita jangan takut ditolak, ya kita harus berusaha terus menawarkan. Ya kalau misalnya ditolak ya jangan Wah, hilang. merasa tersinggung gitu. Oh, Barangkali ya ide kita sesuai dengan itu. Cuman yang aku ingin tekankan sih memang freelancing itu nggak mudah. Betul kata Kak Febro, harus memulai dari scope yang mungkin yang lebih lokal gitu ya. Karena memang sebelum aku freelancing untuk media asing ya memang aku nulis resensi buku dulu sebenarnya untuk beberapa media di Indonesia. Terus perlahan-perlahan ya akhirnya bisa diberi kepercayaan seperti itu. Dan freelancing pada akhirnya yang aku benar-benar aku rasakan, yang aku sangat setuju sama Kak Febro adalah ya dukungan keluarga sih sebenarnya gitu. Karena aku pada akhirnya aku masih single, aku masih tinggal sama keluarga, dan aku rasa memang itu sangat membantuku untuk bisa sustain seperti itu. Cuman untuk ya. pengalaman freelancing sih, itu dari segala challenge yang ada, ya itu juga membentukku sebagai penulis yang lebih baik, bisa bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya lebih lagi sih, dan tentunya juga belajar dari banyak jurnalis hebat di sini. Ada Mas Fahri, ada Bang Tonggo gitu ya, dan pastinya sih belajar banyak sekali sih. Oke. Ya, makasih sharingnya Kak Randi. Next, mungkin Mas Is ada yang mau disampaikan dulu kah terkait ini? Terkait freelancing, Iya, silakan. ya pada intinya aku setuju sih dengan yang disampaikan Mbak Febro sama aku Randi ya, bahwa freelancing itu kan maksudnya kita harus mengamankan basic ininya dulu sih sebelum kita berkarya ya. Ini kan secara realistis saja sih. Jadi kalau dari pengalamanku jalanin komik ini sebenarnya ini adalah awalnya proyek sampingan karena aku punya job yang utamanya sebagai videographer dulunya. Aku bikin komik, ternyata komik ini gain dan dari komik ini ternyata aku nggak nyangka bahwa dapat beberapa tawaran, ada pihak-pihak yang menghubungi, entah itu kerjasama, beriklan, sampai aku ditawarin kerjaan di perusahaan gitu. Jadi mungkin ya ini mungkin secara kebetulan atau nasib ya. Jadi begitu pekerjaan videonya memang sudah mulai agak menurun, komik ini jadi jembatannya gitu untuk saya mendapatkan pekerjaan lain lagi untuk mensupport sehingga saya bisa jalanin dua-duanya. Jadi tapi tetap saya menganggap bahwa komik ini hanya untuk saat ini punya potensi yang bisa dikembangkan. Tapi di sisi lain saya juga harus punya satu pegangan kerjaan yang lebih konsisten. Gitu.
Tapi tentu saja nggak melepaskan komik ya, karena saya melihat bahwa potensinya bisa dikembangkan jadi nggak hanya sekedar komik sih. Kalau di dunia kreatif mungkin orang nyebutnya semacam intellectual property, IP gitu ya. Punya gagasan apa, cerita apa yang pengen diwujudkan, itu yang pengen saya kembangkan sih. Oke, makasih sharingnya. Thank you. Ini katanya Bang Tonggo mau share juga nih, ya Bang. Ya, terima kasih. Aku buka kamera sedikit ya. Iya. Terima kasih buat semuanya. Aku sedikit bagi pengalaman soal freelancing ya. Aku memang masih baru ya, jadi wartawan freelance. Kebetulan di Sumatera Utara juga sebenarnya menguntungkan ya buat saya, karena di Sumatera Utara sedikit yang jadi freelancer dan isunya banyak begitu. Mulai dari lingkungan, kejahatan terhadap lingkungan juga sangat tinggi, deforestasi, dan juga isu konflik agraria juga di sini sangat tinggi, kriminal juga sangat tinggi, dan di sini memang masih sedikit freelance yang istilahnya dia liputan lebih in-depth atau investigasi begitu. Tapi kalau stringer sangat banyak, mungkin untuk Reuters, AP juga ada gitu. Nah, sedikit sih kalau untuk freelancer bagi aku belakangan ini lebih seru sih daripada misalnya kita bekerja menetap di media tertentu begitu. Karena kita didorong untuk lebih di-push untuk mengeluarkan energi kita, pushing our limit gitu. Kita harus mengeluarkan ide-ide kita sekuat mungkin, yang selama ini mungkin biasa-biasa aja, tapi untuk ini kita harus mengeluarkan ide yang lebih luar biasa gitu, apalagi kita harus menulis untuk media luar ya. Terus terang saya juga sangat terbantu oleh New Naratif pada saat saya memulai karir sebagai freelancer itu, ketika saya menulis festival babi di daerah Tepi Danau Toba. Waktu itu memang sangat banyak media ya waktu itu meliput, termasuk juga dari New York Times, dari beberapa media juga dari Korea, dari Jepang juga semua meliput. Dan saya waktu itu ketika orang bertanya kamu mau nulis untuk apa, saya bilang saya nulis untuk New Naratif. Itu media apa ya katanya? Saya bilang itu sebuah media baru bagi saya, baru, tapi itu medianya waktu itu sudah berapa tahun berdiri ya. Dan itu adalah media yang menurut saya salah satu media masa depan, saya bilang. Kenapa begitu ya? Ini karena memang media yang tidak seperti media mainstream lain, tapi memberikan kita menulis lebih dalam begitu ya, dan lebih komprehensif. Dan waktu itu saya memang sangat terbantu ketika menulis di Naratif, byline saya pertama. Dan ketika saya menulis untuk media lain, juga sangat terbantu ya, ketika pitching ke media lain juga sangat terbantu saat itu. Nah, soal ide-ide tadi, sebenarnya untuk freelancing ini, ide itu tidak selalu salah begitu. Saya punya pengalaman ketika saya pitching ke media A ditolak, tetapi media B menerimanya begitu. Artinya ide-ide kita itu sebenarnya tidak ada yang kurang tepat begitu. Tapi mungkin medianya kita harus pelajari dulu apa arahnya, bagaimana warnanya. Nah, kita tinggal mencocokkan ide cerita kita begitu. Nah, di Naratif sejauh ini saya menulis lebih ke ini ya, misalnya soal masyarakat adat, atau juga soal bagaimana demokrasi atau perbedaan keragaman Indonesia yang kadangkala ada memicu konflik begitu. Nah, saya pikir untuk teman-teman tadi pertanyaan soal freelancing tadi, saya pikir New Naratif bisa menjadi tempat ya. Mungkin kalau kita di Indonesia seperti Project Kota Tuli juga mungkin bisa menjadi tempat-tempat bagi jurnalis yang ingin menempah karirnya menjadi seorang freelancer.
Saya pikir itu sharing sedikit dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Bang Tonggo. Ini kebetulan kontributor dari bukunya kebanyakan juga freelancers, jadi mereka bisa share pengalaman sebagai freelancers. Dan juga dalam beberapa minggu ke depan, New Narrative akan menerbitkan laporan riset mengenai topiknya. Salah satunya adalah kehidupan sebagai freelancers itu, gimana financial precarity, keuangannya seperti apa, tantangannya seperti apa saja. Nanti ditunggu di sosial medianya New Narrative akan kita umumkan. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Mungkin ini cocoknya dijawab oleh Mas Fahri ya. Pertama, Mas Fahri, jadi gimana sih cara menjelaskan isu-isu kayak gini tuh kepada halayak umum, terutama masyarakat umum yang apatis akan isu-isu penegakan HAM, agar mereka bisa juga berjuang dengan kita. Jadi gimana nih Mas Fahri, trik-trik untuk menarik orang supaya mau berjejaring dengan kita? Aduh, berat ya pertanyaannya sana saya. Iya, berat juga. Jadi Mas Fahri dulu deh yang jawab. Saya pikir itu juga pertanyaan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil yang daily ya advokasi tentang isu human rights ya, kejahatan lingkungan dan sebagainya gitu. Ya itu jadi apa ya? Jadi pekerjaan harian kita atau ya orang-orang ini atau kelompok ini yang gimana sih membangun ally ya, membangun sekutu. Kalau setelah membangun sekutu terus membangun teman seperjuangan gitu ya, supaya bisa melangkah bersama. Ya itu aku pikir kalau mau pakai jawaban yang sangat singkat ya ini nggak bisa besok langsung jadi gitu ya. Dia akan langsung tercerahkan gitu ya. Karena meyakinkan orang itu kan juga burden-nya atau tantangannya itu kan juga kita mengganggu atau berusaha untuk mendekonstruksi istilah apa ya, mengubah bias si orang tersebut ya. Bias kan bisa macam-macam ya, dia bisa, dan bias itu kan muncul dari pengalaman personal orang bersangkutan atau audiens bersangkutan ya, pengalaman politik, pengalaman sosial dia, itu tuh rumit ya, makanya ada teori sosial sendiri, how to change perspective humankind atau apa gitu, human mind. Nah, tapi saya pikir sih selama saya jadi editor itu aku selalu menekankan ke beberapa penulis atau ke para reporter, kalau kamu mau menulis konflik gitu ya, kamu harus pelajari karakter orang di konflik tersebut. Kamu harus gali suara dia. Kamu harus pahami psikologinya gitu. Jadi mula-mula memang mungkin itu ya salah satu toolsnya ya. Jadi lebih harus memahami angkat suara human-nya gitu ya. Karena ini kan kayak story matters ya. Jadi ya humans matters gitu. Jadi kalau konflik apapun, sekeras apapun, apalagi kalau nyinggung Papua begitu ya, yang kita tahu bahwa ini narasi publik itu selalu sangat NKRI die hard gitu ya. Apalagi kalau LGBT gitu ya, yang sangat konservatif masyarakat kita, atau kekerasan seksual yang sangat patriarkis masyarakatnya. Jadi kita harus berpijak pada ya suara manusianya. Oke. Aku pindah dulu mungkin ke Mas Is. Mas Is ini kan ahlinya mengubah sesuatu yang rumit menjadi sebuah komik strip nih, Mas Is. Jadi gimana nih, Mas Is?
Ya, sorry tadi aku agak los. Gimana? Jadi pertanyaannya itu kan gimana nih cara menjelaskan isu-isu yang Oke. agak rumit ke khalayak umum? Mungkin lebih ke apa ya? Kadang-kadang membuat komik itu kan sebenarnya kita menyuarakan suaranya masyarakat gitu ya, orang-orang. Jadi kadang-kadang kita harus berempati sih, maksudnya dengan kira-kira persoalan apa yang dihadapi oleh dari tema yang mau kita angkat ini. Kita lihat dulu subjeknya gimana, kemudian aku coba mengerti gitu, misalnya dari sudut pandang dari orang ini, kalau misalnya dalam posisi begini, kira-kira responnya seperti apa. Dari situ baru aku coba mengolah dan menempatkan diri di situ, dan melihat kalau misalnya aku bikin begini, kira-kira dampaknya kayak gimana gitu. Dan biasanya setelah aku posting dan sebagainya, orang-orang akan merasa bahwa oke, ini poin good, ini suaraku diwakili gitu oleh lewat komik ini gitu, sehingga karena aku bisa mendapat message gitu atau DM yang bilang ya masih thank you sudah bantu menyuarakan yang memang jadi problem kami gitu ya, seperti itu sih. Oke, kalau dari Kak Febro ada yang bisa di-share? Kak Febro? Okay. Kalau saya itu, saya punya gaya sendiri kalau menulis ya. Bagaimana cara saya mengenalkan isu yang sesulit itu kepada pembaca saya, kayak misalnya soal pembunuhan anak-anak di Paniai, atau soal Papua misalnya. Saya selalu memilih subjek anak-anak. Jadi memahami isu HAM itu, kalau kita ngomongin soal orang dewasa, orang tuh masih rasis gitu kan. Ya iyalah, orang Papua sendiri salah sendiri, nggak bersyukur gitu kan. Tapi ketika itu menyangkut anak-anak, kenapa saya suka banget ngomongin soal tulis konflik, misalnya soal pengungsi, saya mulai dengan anak-anak gitu kan. Karena anak-anak itu kita nggak bisa menyerang kepribadian anak-anak gitu, mau diserang kayak apa gitu, ya anak-anak nggak bersyukur kan, nggak mungkin. Tapi ada semacam empati yang luar biasa ketika kita memulai cerita itu dengan cerita tentang anak-anak. Makanya ketika ada isu itu akan lebih gampang bagi anak muda untuk merasa relatable, karena mereka kan preteen atau teen, baru saja meninggalkan masa kanak-kanak gitu. Tapi empati mereka juga masih tinggi gitu. Pun orang-orang tua, makanya saya selalu kalau saya ada kesempatan mengenalkan isu gitu, terutama kalau saya kan soal konflik gitu kan, saya akan memulai itu dengan cerita bagaimana kelompok yang paling susah dan vulnerable ini menderita, dan itu anak-anak. Termasuk ketika saya menulis isu deforestasi soal sawit, terus kemudian YouTuber dipakai lah sama pemerintah, anak muda kan menjelaskan soal perang sawit antara Eropa dan Indonesia gitu kan. Terus kemudian mereka bilang sawit menambah pendapatan negara, terus mulai ada duta saya sawit yang sawit itu loh. Sawit baik itu. Sawit baik, dasar apa? Oke. But I start the story with children suffer from malnutrition because their forest turn into a palm oil plantation. Jadi waktu itu sama Geko kan, jadi kayak macam oke, tapi lihatlah cerita anak-anak ini. Jadi selalu sudut pandang anak-anak itu saya pakai untuk menggambarkan bagaimana isu sesulit itu bisa disederhanakan kalau kamu melihat dari kacamata kelompok yang sebenarnya sangat rentan dan menerima dampak yang paling masif lah gitu kan. Jadi soal internally displaced person ini juga soal, kalau nggak salah itu yang soal juga aku nulisnya soal ini kan ketika
orang ramai soal apa sih tentara anak-anak ya, saya mencoba untuk menceritakan bagaimana anak-anak ini menjadi tentara anak-anak karena ada siklus kekerasan yang dialami. Dia trauma di kehilangan keluarganya sehingga ada rasa dendam gitu kan. Terus ketika besar dia bergabung dengan UPM gitu misalnya, TPN PB gitu kan. Jadi anak-anak itu sendiri terjebak di siklus kekerasan. Jadi mereka sebenarnya korban gitu, bukan aktor gitu kan. Terus kemudian ketika besar dipaksa menjadi aktor gitu kan. Jadi kayak macam saya pribadi kalau nggak memakai sudut pandang anak-anak, saya pakai sudut pandang perempuan untuk mengenalkan isu-isu sesulit apapun, isu lingkungan, isu HAM, itu selalu dari dua sudut pandang subjek itu. Oke. Jadi ada pertanyaan lanjutan sebetulnya tentang terkait artikel anak-anak di Papua Barat itu dari Aulia. Boleh nggak di-share apa yang berubah dari diri Mbak Febro setelah membuat karya tulisan terkait pembunuhan anak-anak di Papua Barat? Ya, yang berubah dulu saya masih segan dan takut gitu kan menulis soal Papua gitu. Tapi setelah saya menerbitkan artikel itu, setelah saya berjumpa dengan keluarga korban, setelah saya menyaksikan dan mendengar sendiri kronologi dari masyarakat, setelah saya ada di lokasi penembakan, maksudnya lokasi ketika penembakan itu terjadi, setelah saya pokoknya berinteraksi lah, rasa takut saya itu ada masih, tapi rasa tanggung jawab saya jadi lebih besar gitu kan. Itu yang berubah setelah saya datang ke Paniai waktu itu di Papua, itu yang berubah dari saya. Jadi saya punya tetap rasa takut karena manusiawi ya, ada aja overthinking soal saya diintimidasi lah, saya dilacak oleh intelijen, keluarga saya diganggu kayak Viru juga atau seperti apa gitu kan, sama aja. Tapi rasa takut itu ada, tapi setelah nulis itu rasa tanggung jawab saya lebih besar dari rasa takut saya. Nah itu perubahan yang membuat saya semakin tetap keep going until today untuk menulis soal Papua, karena yaitu tadi sudut pandang yang saya pakai sendiri soal anak-anak itu juga mengubah saya sendiri gitu sebagai penulis. Oke, terima kasih sharingnya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan Mas Udin kayaknya terjawab deh yang ini, yang fokus perempuan. Ini juga ada pertanyaan, sepertinya untuk new naratif. Jadi mungkin yang jawab Elena ya. Jadi ini pertanyaannya dari Kosa. Selama setahun belakangan, setahu saya buku dengan tema reportase jarang banget ada yang nerbitin. Kalau dari new naratif, apa yang memotivasi untuk mencetak beberapa liputannya di atas kertas? Terus setelah terbitnya buku ini, apa harapannya untuk pembaca buku yang awam dengan tema tersebut? Oke, mungkin aku share sedikit kali ya rencana penerbitan buku ini sebenarnya udah dari tahun lalu dan sempat ketunda selama setahun karena waktu itu juga tim Indonesianya baru sedikit banget dan untungnya sekarang udah ada banyak teman-teman yang kemudian jadi bikin lebih banyak program buat Indonesia. Tapi kalau memang penerbitan sendiri, New Naratif berusaha untuk bisa memaksimalkan berbagai medium supaya konten-konten yang kita produksi itu bisa lebih diakses sama banyak orang. Dan dalam konteks Indonesia, kita waktu itu memang ada beberapa tulisan-tulisan selain publikasi dalam bahasa Inggris, tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia yang mengangkat topik-topik yang jarang banget bisa muncul di media massa mainstream, dan fokusnya juga nggak cuma di Jakarta aja, dan kami pikir itu menjadi hal yang penting untuk bisa didistribusikan ke lebih banyak orang. Nah, karena memang kalau yang sekarang di website, teman-teman mungkin masih belum terlalu familiar, jadi ini jadi salah satu upaya kita buat bisa berkenalan dengan teman-teman pembaca di Indonesia, dan kalau bisa berkolaborasi dengan lebih banyak jurnalis dan komikus di Indonesia, karena banyak yang keren-keren kayak yang tadi Mbak Febro dan Mas Is sama Mas Fahri udah ngomong di awal gitu. Oke, makasih Elena. Sepertinya ini pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan dari Mas Udin, dari Insis Press, untuk semua panelis.
apakah punya proyek personal, apakah punya proyek personal mungkin, penulisan laporan panjang yang berniat untuk dibukukan. Pertanyaan ini terbesit mengingat di Indonesia jarang terbit buku berisi laporan panjang hasil liputan, terutama investigasi. Dan juga untuk Mas Is, ada nggak nih proyek penyusunan komik yang direncanakan jadi satu buku? Pertanyaan dari Mas Udin Insis Press. Mas Udin tolong dadah dulu. Mana ya Mas Udinnya? Hilang. Oh ya, ini dia Mas Udin. Oke, silahkan dijawab. Mau mulai dari Mas Fahri dulu mungkin? Halo. Aduh. Ditawarin nerbitin buku nih Mas. Udin mah sering nanya kayak gitu ke aku. Aku selalu segan untuk jawab kalau ngomong personal. Kalau diomongin biasanya gagal ya. Kalau niat pasti ada niat ya. Hanya kapan waktunya itu yang susah. Tahun ini aja aku mau nulis kasus kriminal di Solo, nggak selesai. Harusnya tahun ini ada. Harusnya sih dijanjikan bakal selesai tahun ini, kayaknya lewat karena kesibukan di proyek Multatuli. Ya ini aku juga mikir ya, harusnya sih media, aku kalau ngomongin kayak gini ngomongin industri aja lah. Seidealnya ya industri itu ngasih sabbatical year buat jurnalis untuk bikin proyek sendiri gitu ya, liputan spesifik si wartawannya ini apa gitu ya, kemudian dijadikan buku. Kan kalau di luar negeri kan kayak gitu ya. Kalau di sini kayaknya itu masih susah. Ya paling banter kumpulan reportase kemudian dibukukan. Tapi so far kayak gitu juga collab aja Mas Fahri. Collab dengan jurnalis lain. Iya, so far kayak gitu sih sendiri udah bagus dan udah mulai, meski nggak sering ya, nggak sesering kayak novel atau novel lah, cerpen gitu ya. Tapi buku-buku yang berisi kumpulan reportase itu kan udah mulai banyak sekarang, dan menurutku sih juga laku ya. Kayaknya sih laku. Gitu sih. Oke. Silakan yang lain deh. Kalau Mas Is gimana nih Mas Is? Ya, kebetulan lewat komik yang kemarin memang aku bikin buat New Naratif itu, tadi sempat diceritakan juga bahwa ternyata ada penerbit lokal yang membaca ya, dan mereka tertarik untuk mengekspand ceritanya jadi lebih luas gitu ya. Dan dari situ juga aku juga sadar bahwa ternyata cerita seperti itu tentang identitas diri itu ada juga yang minat gitu ya buat di Indonesia, dan aku juga berpikir bahwa menarik juga gitu untuk dieksplor, dan kebetulan kemarin aku coba menginisiat juga bekerja sama dengan editornya. Aku ajak beberapa teman-teman komikus juga untuk kita bikinlah satu buku gitu ya yang berhubungan dengan identitas diri ini. Istilahnya komik royokan sih. Nah, hopefully sih semuanya bisa lancar, dan ya kita lihatlah mungkin tahun depan bagaimana. Ya, dan selain itu juga jadi ada beberapa project juga gitu. Cukup banyak sih, dan kebetulan memang tahun ini atau tahun kemarin ya kebetulan ada teman juga yang sama-sama punya minat di komik, mengajak untuk bikin semacam studio sih. Jadi kita mengeksplor ide-ide mulai dari ide cerita yang seru-seruan sampai yang mungkin lebih serius dan sebagainya. Pokoknya kita punya ide apa kita coba wujudkan sih, itu sih. Dalam ya lewat medium komik dulu, nanti kita lihat apakah nanti bisa ke medium lain dan sebagainya sih. Oke, baik, semoga lancar. Amin. Thank you. Semuanya. Next, Kak Febro. Kalau Kak Febro bikin aku baca sih. Aku langsung aku mau beli. Aku sih udah
istilahnya aku nih udah berpetualang ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ya. 2 tahun lagi umur aku tuh udah 40 tahun. Jadi jangan dilihat, ya aku udah lama banget jadi wartawan dan udah mencapai cita-citaku lah semuanya berpetualang kemana-mana gitu kan. Nah aku tuh cuma punya, makanya sekarang hidup tenang dengan kucing di Bali. Aku tuh cuma punya satu keinginan dalam hidupku. Ini hampir keinginan semua wartawan ya. Pasti punya buku ya. Aku udah membantu banyak penulis bikin buku. Itu kayak buku Jakarta Methodnya Vincent Belvin tuh aku yang bantu. Terus banyaklah yang penulis yang udah aku bantu. Terus aku nulis per bab. Ini juga lagi nulis gitu kan. Soal 65 dengan beberapa penulis di seluruh dunia lah. Nah, aku dan teman di Elena juga ada ya kayaknya. Elena juga ikut nulis itu nanti. Aku lupa deh. Elena apa Prodita ya? Aku lupa, pokoknya disuruh nulis soal 65 gitu kan. Tapi dalam bahasa Inggris. Ada di beberapa di Inggris ada. Nah, itu dia. Elena juga gitu. Tapi itu ya, itu proyek-proyek sampingan sih gitu. Tapi aku lagi mempersiapkan nulis buku gitu kan. Udah ada judulnya dan udah konsultasi dan mendapat kayak semacam dukungan untuk menembus publisher gitu dari Noam Chomsky sebenarnya. Jadi aku berharap aku dapat publisher yang bagus dan aku akan menunggu publisher yang bagus. Pastinya soal Indonesia ya, dan sampai aku dapat publisher yang bagus itu karena nulis dalam bahasa Inggris, aku nggak akan menyerahkan naskah itu ke siapapun gitu. Jadi kayak macam sebelum aku meninggal dunia atau tua, kenapa jangan ngomong mati gue ini. Maksudnya sebelum cita-citaku, sebelum aku umurku habis gitu, aku ingin menerbitkan buku itu gitu. Dan ya sambil nulis, nyicil, sambil memakai surat dari si profesor itu untuk menembus publisher. Sampai hari ini aku belum dapat publisher yang aku inginkan. Jadi aku menunggu aja sambil freelancing, sambil ngurus kucing aja. Jadi that's it. Sama mungkin pengen bikin versi kayak kalau Taylor Swift kan ada short film ya. Gue juga bikin short film karena aku sekarang udah bisa bikin filmnya. Pengen bikin short film dari bukuku nanti. Jadi kayak macam perjalananku liputan itu dari topik buku itu pengen aku bikin. Mungkin juga nanti ada itunya komiknya ya, kan di sini ada Mas Iskandar. Mesti aku pengen itu pengantarnya benar-benar bentuknya audio juga, ada pengennya ada podcast. Itu kan cara kita untuk mengenalkan buku itu, tapi mainnya tetap buku itu, dan itu cuma itu doang keinginanku dalam hidup. Aku nggak punya keinginan apa-apa lagi. Selain terus menulis, kayak ya itu tadi aku bilang umur aku udah 2 tahun lagi ini aku 40 tahun. Jadi kalian jangan ngelihat dari muka aku yang imut ini, enggak, itu udah melewati banyak ini rintangan dalam hidup. Jadi cuman mau nerbitin buku itu, so simple like that. That's it. Oke, baik. Semoga sukses semuanya. Dan Mas Fahri juga semoga ketemu ya waktunya untuk menulis. Mas Udin ada tanggapan dulu nih? Apa gimana? Kak Febro katanya lagi nyari penerbit. Semoga segera mendapat penerbit yang Ya, nanti penerbit bahasa Inggris dulu, baru nanti kita seleksi penerbit bahasa Indonesia. Nah, tuh. Bisa tuh Mas Udin. Ntar diomongin lagi. Oke. Mungkin iya waktunya juga udah lumayan nih lewatnya. Segitu dulu diskusinya. Terima kasih banyak ke Mas Iskandar, ke Febro, dan Mas Fahri juga. Tapi sebelum diakhiri, aku akan menyerahkan panggungnya ke Insis Press dulu untuk memberikan informasi mengenai bukunya, dan juga kayak ada pemenang giveaway juga deh kalau nggak salah. Silakan Mas Udin atau Mbak Via.
Halo Mbak Via. Kurang. Oh no. Oh, oke. Ada kesalahan teknis. Halo Mbak Via. Aduh, Iya. suaranya agak... Suaranya kedengeran nggak? Oh ya udah. Kedengeran? Iya. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau ikutan giveaway menarasikan Indonesia yang sudah diadakan sebelumnya tanggal 24 sampai 25. Ada beberapa pemenang, ada 3 orang yang akan saya sebutkan, yaitu untuk pemilik akun Instagram. Kayaknya dia ada sih di sini. Yang pertama adalah pemilik akun @permata_dnda. Ada nggak di sini? Mungkin mau reaction klik. Dinda nggak ada. Hah? Udah nggak ada? Nggak ada. Kayak udah keluar deh tadi. Oh, udah keluar ya. Ya. Kemudian, Dia temen nih di Prayer Multatuli. wah, Gambarin tuh Mas penulis. Fahri. Dia penulis di Prayer Multatuli. wah. Kemudian selanjutnya selamat kepada @aulia @moh_paler_setuawan. Setiawan. Ada nggak di sini? Kayaknya ada nih. Ada ya sepertinya. Selamat ya. Kemudian yang terakhir ada @aulia_hop. Kepada para pemenang kami mengucapkan selamat dan juga, wah ada orangnya ya. Yeay. Selamat. Tadi nanya juga nih Aulia. Wah. Bisa dapat 2 jangan-jangan. Gimana nih? Ayo gimana Mbak Via? Jadi selamat untuk para pemenang, nanti kami akan segera menghubungi untuk proses pengiriman hadiahnya. Kemudian untuk teman-teman semua yang ingin memesan bukunya, khusus untuk para peserta diskusi ini akan ada harga khusus yang kami berikan, yaitu 65.000 karena harga normalnya 80. Jadi ini link tautan yang akan kami berikan khusus hanya untuk para peserta. Nanti akan kami chat melalui kolom komentar dan selanjutnya akan kami hubungi kembali. Kayak gitu. Mungkin mau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silahkan. Kalau nggak ada, nanti segera isi formnya dan akan kami tindak lanjuti untuk pemesanannya. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Selamat ya Aulia dan Farel. Yang ada. Dan Dinda juga, tapi udah nggak ada di sini. Oke. Sama, oh ya, tadi katanya yang penanya juga akan dapat buku. Fadila boleh ada yang ditayangin nggak? Atau aku sebutin aja nih nama-namanya. Oke, jadi yang tadi bertanya, nggak termasuk Mas Udin ya Mas. Yang mendapat buku adalah Stania Puspa, Alvin Nur, Kosa, dan juga ada Aulia. Jadi Aulia dapat 2 nih Mbak Via. Apa gimana? Dapat 2 deh. Alhamdulillah. Oh ya. Jadi nanti akan kami hubungi lebih lanjut ya terkait pengirimannya untuk para pemenang penanya terbaik. Oke, selanjutnya mungkin dari Insis boleh kasih sambutan sedikit mungkin perkenalan mengenai bukunya dan proses pemesanannya untuk teman-teman yang lain seperti apa nih?
Halo, halo. Halo. Terima kasih sebelumnya buat Mas Iskandar, Febriana Firdaus, dan Mas Fahri, juga Sanas, sudah menemani kita ngobrol di malam ini. Di Jogja, gerimisnya belum reda sejak tadi sore hujan deras, jadi lumayan dingin. Jadi kami mengerjakan buku ini bersama teman-teman New Naratif tim Indonesia. Lumayan intens koordinasinya karena harus menyunting setelah dikurasi naskahnya dan komiknya, terus desain dan sampai percetakan. Akhirnya terbentuklah buku ini dengan ukuran 14 kali 20 cm, ketebalan 220 ya, 220 halaman sudah sama komik, yang komik halamannya berwarna, dan kertasnya berbeda, yang tulisan laporan pakai kertas book paper dan yang komik pakai kertas matte paper. Coba lihat Mas komiknya. Oh ya. Nah, itu tuh. Ya. Terima kasih Mas Erik atas komentarnya, katanya bagus cetakannya. Oh iya. Yang sudah ikut menyiapkan di awal ya. Terus untuk pemesanan bisa langsung ke kontak WA-nya Insispress. Ada di link yang dibagikan oleh Elena tadi di websitenya New Naratif, juga di medsosnya Insispress ada semua. Untuk pemesanan nanti mungkin besok baru diposting untuk yang pemesanan berikutnya selain yang peserta diskusi malam ini ya. Jadi nanti untuk pemesanan berikutnya ada diskon khusus juga selama promo sampai mungkin seminggu ya. Terus setelah itu baru harga reguler. Ini dijual reguler 80.000. Semoga cukup terjangkau dan tidak dinilai mahal. Dan ada kuponnya, keanggotaan di New Naratif ya selama 1 bulan. Gitu aja sih, Sanas. Makasih semuanya. Oke, makasih banyak Mas Udin. Iya, jadi itu saja acara akhir dari kami. Kalau ada salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih juga untuk para panelis dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir sampai akhir acara. Semoga proyek-proyeknya tadi yang sempat di-share ke kita lancar, dan kami menunggu tulisan-tulisan dan komik-komik terbaru juga dari para panelis dan juga teman-teman kontributor yang lain. Oke, terima kasih banyak sudah hadir.